Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ini mohon maaf banget, 2 hari saya tidak sempat bikin video, hanya mengupload video yang telah dibikin dahulu-dahulunya ya. Karena ada kesibukan dan urusan yang lain yang harus diselesaikan secepat mungkin gitu. Jadi harap maklum dari teman-teman semuanya ya. Oke. Hari ini kita mau bahas beberapa email yang masuk. Ini ada juga yang ditanyakan dari pihak Shopee dan KTA dengan kartu kredit juga, dan habis itu galbay 8 hari oleh Kredivo juga ya. Dan ada juga yang bertanya soal menghadapi pinjaman online atau DC yang datang ke rumah. Tapi nanti mana yang tersempat aja kita bahas. Kalau bisa kelar semuanya kita bahas semuanya, tapi kalau nggak kelar kita bahas beberapa email aja next untuk video yang nanti ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, karena ini akhir dari Lebaran ya, karena besok masih tanggal merah, berarti hari Selasa kita sudah mulai beraktivitas normal lagi ya, walaupun sejak hari Rabu kemarin pun udah pada beraktivitas ya, yang dari kantor juga segala macam ya. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan dulu bergabung ya, karena dengan Anda bergabung di grup WhatsApp nanti kami bisa lebih detail, lebih cepat, lebih jelas mengarahkan bagaimana Anda bersikap menghadapi pinjaman online ya. Jadi keuntungan yang didapat kalau Anda sudah bergabung di grup WhatsApp itu besar banget, dan Anda bisa rasakan sendiri. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena satu dukungan dan supportan dari Anda itu sangat berharga bagi saya dan teman-teman yang lainnya, untuk kami tetap ada di YouTube untuk memberikan edukasi dan motivasi ya. Silahkan yang mau mensupport, yang mau mendukung, boleh saya beri kesempatan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang paling pertama kita ambil dari FD ya. Dapat ancaman dari pihak Shopee bang, mohon masukan dan tanggapannya. Oke. Saya Ede, kenapa belum ada bukti bayar pelunasan yang masuk? Kurang tegaskah peringatan yang kami berikan? Kami sampaikan sekali lagi, sampai jam 15.00 tidak ada bukti pembayaran yang masuk. Maka jangan salahkan kami jika kami benar-benar mengambil tindakan tegas atas data diri yang bersangkutan. Silahkan pikirkan karir yang bersangkutan, karena di sini yang bersangkutan mempertaruhkan kredibilitasnya. Ini hal wajar, nggak ada masalah ya. Si DC kalau sudah kelebihan mentok ya, sudah nggak tahu lagi pemikiran mereka, mungkin sudah oper ya, mereka sudah mentok banget tapi sudah oper, udah high class gitu loh ya. Ya wajar saja, peribahasa yang mereka gunakan terkadang juga kita membingungkan antara berkualitas dengan suatu kebodohan. Kalau kita melihat di satu sisi, ini kayaknya si debt collector sedang menunjukkan suatu kualitasnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, si debt collector malah menunjukkan suatu kebodohannya. Tergantung dari si debitur yang telat bayar, bagaimana dia menyikapi satu email atau chat yang masuk. Ya, di sini kan nggak ada masalah dia menyebutkan di sini. Kenapa belum ada bukti pembayaran pelunasan yang masuk? Ya, di sini kan kalau si debiturnya tenang, tinggal jawab duit saya belum ada, dah kita jawab. Ya, pasti nanti si DC akan, itu urusan Anda. Ya sudah, yang penting saya nyampaikan aja, Anda mau terima mau tidak itu juga urusan Anda. Udah clear satu pertanyaan. Kurang tegaskah peringatan yang kami berikan? Bukan soal ketegasan dan kekerasan Anda. Ini menyangkut soal keuangan saya. Oke. Udah 2 poin. Kami sampaikan sekali lagi, jika sampai jam 15.00 tidak ada bukti pembayarannya masuk, maka jangan salahkan kami jika benar-benar mengambil tindakan tegas atas data diri yang bersangkutan. Silahkan saja, yang penting masih sesuai dengan SOP yang ada. Kalau sempat pihak Shopee tidak sesuai dengan SOP yang ada, ya sudah, jangan salahkan kita juga sebagai debitur, berhenti melakukan pembayaran selamanya, dan kita akan catat bagaimana mereka mempermainkan data kita yang ada. Ya,
Itu 2 poin. Yang ketiga, silakan pikirkan karir yang bersangkutan, karena di sini bersangkutan mempertaruhkan kredibilitasnya. Iya sudah, karir ya tetap karir, kita juga tetap bekerja. Hal ini sebenarnya, ya ini untuk teman-teman semuanya saya munculkan aja lah ya. Ini simpel aja sih sebenarnya, simpel aja. Cuman di sini si DC-nya bisa bermain kata-kata di sini. Makanya jangan salahkan kami, ya, kalau kami benar-benar mengambil tindakan tegas atas diri yang bersangkutan. Cuma itu aja. Karena ada data diri yang bersangkutan. Ya, kalau nggak ada data diri yang bersangkutan sama debt collector, nggak mungkin debt collector bisa me-WA Anda. Ya, itu kan sudah tindakan yang mereka ambil. Data Anda diambil, habis itu Anda dihubungi, itu kan sudah tindakan. Ya, mereka mau menekan kita mau jam 15, jam 17. Ini perkara uang, bukan soal telat, tidak mau, tidak mampu, bukan itu. Duit kita nggak ada. Ya, si DC nggak akan paham, debt collector nggak akan paham akan hal ini. Jadi bagaimana bang seharusnya? Sudah abaikan aja. Ya, Anda tetap aja berusaha. Nanti kalau ada uang Anda negosiasi. Yang penting Anda simain, jangan sampai mereka keluar dari SOP mereka. Ya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh OJK. Itu aja. Ya, sekarang Anda galbay di Shopee, oke. Nanti mana tahu ada teman Anda menyampaikan, nih ada nih yang nelpon dari Shopee. Berarti Shopee sudah kelewatan. Oke, Anda catat, ini buktinya. Bukti bahwa di awal dia pernah ngomong mengambil tindakan tegas atas diri yang bersangkutan. Kita simpan screenshot ini baik-baik. Nanti kalau misalnya ada yang komplain, kita jadikan itu bukti. Sebar data, lunas. Masih dipakai bang? Masih, untuk diri Anda masing-masing. Tapi jangan sampaikan. Ya, buat diri Anda aja. Kalau ketahuan dia sebar data, sudah lunas. Simpan buktinya udah selesai gitu loh. BI checking bang, BI checking kan sudah dijelaskan. BI checking itu paling cepat itu 24 bulan. Paling lama 60 bulan. Ya sudah, itu hitungannya akan menurun. Nggak mungkin juga kekal abadi ya. Itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda mendapatkan chat yang seperti ini, nggak usah terlalu khawatir. Habis itu lagi, ini ada yang paling agak panjang sedikit. Halo bang, salam sejahtera untuk abang dan tim YouTube Solusi Utang. Saya sangat dibantu dengan konten-konten abang tentang solusi mengatasi pinjol, dan saya subscriber baru channel abang. Mohon maaf bang, saya mau bertanya perihal pinjol. Kalaupun mau buat abang buatkan konten tidak apa-apa, mohon disamarkan email saya. Saya terjerat di pinjol di berbagai aplikasi, S-Pinjam dan SpayLater, ada Pundi, EasyCash, mohon maaf, Rupiah Cepat, Modal Nasional, Pinjam Duit, Klik Kami, dan Samir ya. Saya agak asing dengan kata Samir ini karena dia jarang-jarang ada orang yang galbay di sini, oke? Dengan total yang harus dibayarkan semuanya kurang lebih 35 juta bang. Dan saya sudah tidak mampu bayar lagi dengan gali lubang tutup lubang. Yang saya mau tanyakan, di beberapa aplikasi saya cantumkan nomor telepon dan alamat kantor saya bekerja bang. Apakah kalau saya galbay nanti pihak DC bang, pihak DC menghubungi pihak telepon tempat saya bekerja bang? Dan kalau misalnya terjadi, saya takut kalau ada pemecatan terkait masalah yang saya galbay bang. Mohon dibantu bang untuk menjawab hal yang saya pikirkan tersebut. Terima kasih sudah dibacakan dan semoga channel abang semakin berkembang dan membantu masyarakat. Banyak terima kasih bang, semoga sehat selalu. Oke. Padahal hal ini di video yang kemarin juga saya bahas hal ini loh. Ya, tentang pihak pinjol legal menghubungi kantor yang katanya bisa melacak BPJS dan soal kan menyangkut hal itu juga. Kalau Anda bertanya, ini pertanyaan Anda sebenarnya ada pertanyaan itu yang tidak bisa saya jawab dengan cerita pasti. Contoh gini, apakah kalau saya galbay nanti pihak DC menghubungi via telepon tempat saya bekerja? Ini jawaban ada dua nih. Bisa iya, bisa enggak. Kalau saya jawab iya, nanti mereka tidak menelpon. Anda vonis saya pembohong. Saya bilangin enggak, nanti mereka menelpon. Anda vonis saya pembohong. Hal yang paling tahu, apakah si DC akan menghubungi tempat kerja, itu dari si pinjolnya langsung. Ya, banyak juga di beberapa kasus orang menyampaikan dia tidak pernah mengisi nomor telepon kantor dan segala macam. Dia hanya mencantumkan tempat dia bekerja. Pertanyaan dia, dari mana si DC mengetahui nomor telepon kantor saya? Saya juga jawab, itu cuma perkara simpel. Asalkan si DC tahu di mana tempat kita bekerja, dia bisa
browsing ke Google. Nanti di Google kan semuanya sudah jelas, ada alamat mapnya, lokasi dan segala macam. Pasti tercantum nomor telepon. Jadi nggak heran kalau si DC mengetahui nomor telepon perusahaan. Tapi kalau soal pertanyaan apakah si DC akan menghubungi kantor, jawabannya 50-50. Sama aja. Kapan si DC akan datang ke rumah? Tidak ada orang yang bisa memastikan jawaban itu. Ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang 1 tahun nggak datang-datang. Jawaban mana yang harus kita pegang? Ya, jadi kesimpulannya, perkara kita bukan soal mereka menghubungi kantor atau bukan datang ke rumah. Perkara kita cuman satu, kita belum mampu bayar dan telat bayar. Alasannya uang kita nggak ada. Kenapa uang tidak ada? Karena kita habis lebaran mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oke, kapan waktu kita mampu untuk melunaskan ini? Tidak ada tenggang waktu yang panjang, jadi kita hanya bisa berusaha. Soal DC datang ke rumah, soal DC mau menelpon, itu urusan mereka dengan pihak pinjol. Habis itu kembali lagi dengan pertanyaan dia, saya takut terjadi pemecatan terkait masalah Galbay. Oke, soal pemecatan ini berpengaruh ke rezeki, ini rahasia Tuhan ya. Kalau rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, apapun permasalahan yang terjadi, Anda tetap akan bekerja di situ. Tapi kalau Tuhan menyampaikan bahwa rezeki Anda cuma sampai di situ, di perusahaan itu, tanpa ada pun masalah pinjol, Anda tetap juga akan berhenti. Ya, Anda tahu pekerjaan ini bukan soal dari perusahaan Anda. Tuhanlah yang memberikan jalan. Kalau Anda masih percaya Tuhan Anda ya, Tuhan yang memberikan jalan sehingga Anda digerakkan ke sana. Sehingga ada penerimaan lowongan pekerjaan dan segala macam. Karena rezeki Anda ada di situ, dititipkanlah melalui perusahaan itu. Jadi jangan terlampau menakuti hal-hal itu. Siapa yang tidak takut akan kehilangan kerjaan, tapi jangan terlalu menutupi soal rezeki yang dari Tuhan. Ya, kalau misalnya Anda dipecat dari perusahaan itu, berarti Tuhan menyiapkan rezeki yang lebih besar lagi di tempat yang lain juga. Tapi itu nggak langsung diganti instan kayak gitu, tidak. Begitu dipecat, langsung dapat pekerjaan, langsung dapat gaji, tidak ada prosesnya. Ya, asalkan Anda masih mempercayai bahwa rezeki itu adalah titipan dan pasti ada buat diri Anda, yakin aja. Ya. Yang jelas rezeki sudah menunggu Anda, tinggal Anda yang menjemputnya, Anda kapan mau datang. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Wah, saya takut bang dipecat ini segala macam. Ya, Anda kan begitu dipecat kan gak langsung mati, masih ada pemikiran untuk berusaha, bekerja. Asal kembali kemampuan Anda, ya pasti ada sesuatu yang baik. Orang sukses itu memang jatuh bangun itu udah hal biasa kok. Jadi jangan terlalu takut. Kalau Anda terlalu takut, Anda tidak mengalami jatuh bangun itu. Tidak ada potensi untuk sukses. Anda hanya kekal abadi di satu perusahaan itu. Ya, jadi kalau bisa berkembang. Mohon dibantu bang untuk dijawab bang hal yang saya pikirkan tersebut. Terima kasih bang. Oke, pikiran Anda terlalu kejam. Tolong kurangi porsinya pak ya. Apalagi menyangkut soal pemecatan segala macam, itu nggak boleh ya. Kita harus menjadi orang yang optimis, tidak boleh pesimis. Kita harus semangat dan kita harus yakin bahwa hal ini mampu kita lewati. Jadi kita jangan pernah menakut-nakuti diri kita dengan satu hal kecil yang selalu kita besar-besarkan dalam pemikiran kita. Ya, dan saya yakin Anda mampu untuk melewati ini. Tidak ada yang perlu Anda takuti. Ya, soal rezeki, pemecatan dan segala macam, itu kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, apapun masalah yang terjadi, tidak ada orang yang bisa menggeser Anda. Ya, tapi kalau rezeki Anda cuma sampai di situ, tanpa masalah pinjol pun, Anda akan keluar sesegera mungkin. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, karena ini masih menyangkut soal ada kata-kata gali lubang tutup lubang. Jangan pernah Anda yang terjebak pinjol mencoba melakukan solusi-solusi menyimpang yang seperti itu, yaitu gali lubang tutup lubang. Itu lebih menyengsarakan Anda dan akan mencelakai Anda cepat atau lambatnya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda galbay di 1 atau 2 pinjol, tahan di posisi itu. Jangan pernah berinisiatif mencari 3 pinjol atau 4 pinjol untuk menutupi 2 pinjol ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dan tidak ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Saya doakan semuanya terlepas dan terbebas dari jeratan pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.